Recalling in progress. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan berdoa dahulu ya untuk memulai Zoom. Tidak lama, nanti Zoom-nya sebentar saja. Ya, saya hanya menerangkan matematika dengan IPA. Dan sesudah itu, ya karena. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata, kita tunduk kepada Bapak. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan bagi masing-masing kami, untuk anak-anak kami. Terima kasih, Yoel sudah membaik, Andika membaik hari ini, mereka dalam kondisi sehat karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk apa yang Kau berikan buat mereka. Hari ini kami akan bertemu virtual di Zoom ini. Tuhan kiranya Engkau akan menolong memberkati pertemuan kami. Engkau hadir di tengah-tengah Zoom kami. Supaya semua proses pagi hari ini sungguh luar biasa. Menyenangkan hati Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu bisa belajar banyak hal dari kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami memuji Engkau. Kami menaikkan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memulai seluruh aktivitas kami pagi hari ini. Amin. Ya, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA dahulu. Ya, kita akan belajar tentang IPA dahulu. Buku IPA disiapkan dan lihat saya akan menerangkan di halaman 134 dan 135. IPA itu tema ya, Bu ya? Iya, ya. Oh ya, sorry, maaf. Tema anak-anak. Lupa. Saya yang tema ya, halaman 134 sampai 135. Sudah, Bu. Ya. Siapa yang pernah melihat orang bongkok? Ada yang? Nah, lihat ya. Oke. Kalau bongkok, kira-kira apa yang salah ketika dia bongkok? Punggungnya. Punggungnya yang salah. Ya. Di punggung itu ada apa? 34. Halaman 134 anak-anak. 35. 135 dan 134. Oh ya, itu punggungnya bungkuk. Ya. Punggung. Ya. Punggung bongkok itu karena apa? Karena salah tulang anak-anak ya. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam buku itu ada beberapa macam kelainan organ gerak pasif. Oke, organ yang termasuk organ gerak pasif itu apa sebenarnya? Otot apa tulang? Yang termasuk Tulang. Tulang ya. Jadi macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau pada tulang. Kalau daging, kata lain dari daging adalah Darah. Bukan. Kata lain dari daging. Daging itu otot anak-anak ya. Saya yang lalu bilang daging itu sebenarnya adalah otot itu adalah tumpukan daging ini. Nah, yang kalian lihat biru-biru itu saluran peredaran darah. Ya, saluran peredaran darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Itu artinya kelainan pada tulang. Ya, yang pertama itu adalah rakitis. Rakitis anak-anak ya. Penyakit rakitis. Di bukumu itu enggak ada ya, yang rakitis enggak ada, saya cuma nambahin.
yang dipukul. Jadi macam kelainan pada organ gerak itu yang pertama rakitis. Rakitis itu seperti apa? Ya toh? Rakitis itu yang termasuk rakitis itu nyeri tulang belakang. Ya, kalau kamu pernah ngerasa tulang belakangmu nyeri sakit, berarti itu termasuk rakitis. Ya. Yang kedua itu nyeri pada tulang tungkai. Yang ketiga itu adalah nyeri pada tulang tungkai, tulang Jadi rakitis ya, yang termasuk rakitis itu nyeri tulang belakang, nyeri tulang pada tulang tungkai ya. Nyeri pada tulang tungkai dan nyeri pada tulang panggul. Dan kemudian rakitis itu bisa juga itu kelainan pada tulang kaki. Kelainan pada tulang kaki. Kalian pernah melihat tulang kaki seseorang yang berbentuk O. Jadi nek melaku itu sikile bentuk O begini. Kalau orang berjalan itu begini. O. Ya, kakinya O, kaki berbentuk O. Kelainan pada tulang kaki. Ya. Baik itu kaki bengkok, ya. Baik itu kaki bengkok. Pernah lihat kaki bengkok anak-anak? Kemudian kaki huruf O. Dan kaki huruf X. Nah, ini rakitis. Ya. Jadi nyeri tulang belakang, nyeri tulang tungkai, tungkai itu di kaki, terus nyeri tulang panggul, panggul ini, ya. Kemudian kelainan pada tulang kaki dengan kaki bengkok, kaki berbentuk O, dan kaki berbentuk X. Nek berbentuk X iki kaya sikile gatik kae lho, Cah. Tahu gatik ya? Yang apa? Lututnya gatuk. Nah, itu namanya huruf X. Kalau O itu ya huruf melengkung begitu. Nah, itu rakitis. Kemudian yang kedua itu kelainan pada yaitu osteoporosis ya. Tadi rakitis, yang kedua ya ini satu rakitis. Kelainan tulang ya, anak-anak, judulnya kelainan tulang ya. Kelainan pada organ gerak pasif atau kelainan pada tulang. Ini ya yang pertama rakitis. Jadi yang masuk rakitis itu apa saja? Nyeri tulang belakang, nyeri pada tulang tungkai, nyeri pada tulang panggul, kelainan pada tulang kaki, baik itu kaki bengkok, huruf kaki berhuruf O kalau berjalan atau X ya. Itu yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis. Osteoporosis itu pengapuran. Osteoporosis ya, apa? Osteoporosis ya. Tuh. Osteoporosis
atau pengapuran atau pengeroposan ya. Pengeroposan. Pengeroposan pada tulang. Pengeroposan pada tulang itu maksudnya apa? Itu tulangnya itu rentan untuk dia patah tanpa sebab. Ya. Jadi karena keropos. Itu osteoporosis. Pengeroposan pada tulang. Nah, penyebabnya apa gitu anak-anak ya? Ini osteoporosis, sorry. Angel menilate. Ya. Itu penyebabnya apa? Yaitu disebabkan tubuh tidak mampu, penyebabnya ya. Penyebabnya tubuh tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium. Dengan normal. Nah, jadi osteoporosis pengeroposan pada tulang penyebabnya tubuh tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium dengan baik, dengan normal atau dengan baik. Ya. Itu osteoporosis. Jadi orang kena osteoporosis itu anak-anak cenderung kalau berjalan hati-hati. Begitu dia jatuh itu gampang patah. Ya, gampang patah. Saya ingat dulu ada teman yang turun dari becak, langsung dia ngomong, loh kok kakiku pendek sebelah. Gitu. Dia enggak kerasa sakit. Loh kakiku kok pendek sebelah. Loh kok bisa? Loh enggak tahu ini kenapa. Ternyata pengapuran, ya, pengeroposan, pengeroposan, osteoporosis. Yang berikutnya itu adalah fisura. Ya. Jadi rakitis, osteoporosis, kemudian fisura. Yang ketiga. Fisura itu apa? Fisura atau kata lain dari retak tulang, anak-anak ya. Retak tulang itu biasanya karena apa? Karena tabrakan jedes gitu ya. Retak. Ya. Jadi retak enggak sampai patah tapi retak ya. Bisa membedakan antara retak dan patah ya. Kalau retak itu cuma rentem gini. Tapi itu juga sakit ya. Jadi itu retak tulang biasanya karena kecelakaan. Kemudian ada yang keempat itu fraktura. Ada fisura, ada fraktura. Nah, fraktura itu atau kata lain dari patah tulang. Nah, patah tulang itu dibagi dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka, anak-anak. Nggak kelihatan ya? Yang bawah nggak kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah.
Loh, kok hilang tulisannya? Mana? Oke. Jadi fraktura atau patah tulang itu ada yang fraktura terbuka dan ada fraktura tertutup. Nah, fraktura itu terbuka itu apa? Fraktura terbuka itu artinya patah tulang tetapi merobek kulit dan otot. Jadi fraktura atau patah tulang terbuka itu patah tulang yang merobek kulit dan otot anak-anak ya. Loh, gitu toh. Nah, kalau yang fraktura tertutup itu tidak sampai merobek tulang dan kulit. Kemudian ada kelainan atau ya kelainan ya. Ada tadi fraktura patah tulang, ada lain juga lordosis. Ya. Ada kelainan yang disebut dengan yang kelima itu lordosis. Ada yang disebut dengan lordosis. Nah, lordosis itu seperti apa? Lordosis itu ini loh anak-anak degek gini loh, ya. Terima kasih kita. Ya, lordosis itu kata lain dari degek atau dekeng gitu. Ini maju. Dodone lo maju. Degek. Ya. Di bukumu itu kan ada degek. Ya, itu dalam bahasa Jawa. Enggak tahu kalau bahasa Manadonya enggak tahu aku. Tapi kalau bahasa Jawanya itu degek. Degek. Kenapa? Membusungkan ya, membusungkan dada ini loh, kayak membusungkan dada begitu. Aduh. Degek atau dekeng. Itu bahasa Jawanya. Untuk memudahkan degek ya, degek atau dekeng gitu. Ya, bahasa Indonesianya membusungkan dada kata Bika. Iya. Ya, anak-anak Bu Kris memperagakan degek. Nah itu. Ya. Aja banter-banter. Kamu dimarahi Utik nanti pulang. Ya, penyebabnya apa ini anak-anak? Ini penyebabnya adalah kesalahan duduk. Ya.
kesalahan ketika duduk. Jadi kebiasaan yang salah ketika duduk. Terbiasa begitu, ya. Jadi penyebabnya adalah kesalahan ketika duduk atau kebiasaan yang salah ketika duduk itu menyebabkan orang bisa membusungkan dada. Sebenarnya dia bukan sombong anak-anak ya, tapi karena tulangnya begitu, jadi akhirnya kayak orang sombong. Orang sombong itu kan begitu, toh dadane wangkuh gitu. Tapi ini bukan ya. Ini karena memang dia penyakit ya. Penyakit yang disebut dengan lordosis. Kemudian ada yang keenam itu adalah skoliosis. Ya, yang keenam itu skoliosis atau kalau bahasa Jawa itu bengkong. Bengkong ini loh cah, piye ya? Kayak es begitu. Membengkok tadi kayak es itu. Itu namanya skoliosis atau bengkong. Iya. Bu Kris ya. Ya. Bu Kris memperagakan orang kena skoliosis anak-anak atau bengkong dalam bahasa Jawa ya. Ya, ini juga sikap duduk yang salah penyebabnya. Nah, sikap duduk yang salah penyebabnya juga begitu. Akhirnya jadi bengkong. Itu sebabnya anak-anak kalau duduk perhatikan baik-baik ya. Bu Wiwi pun kadang-kadang salah ya. Duduk itu melengkung begini. Bu Wiwi cenderung bongkok. Karena kebiasaan duduk. Jadi kalau duduk, kalau bisa itu tegak lurus begini ya. Kemudian tangan kita siku 90 derajat gitu. Nanti di bacaan itu ada bacaan berikutnya. Itu ya, supaya kita tulang kita lurus. Ya. Nah, kalian yang sering keberatan, kenapa ada anak yang kena lordosis? Kayak gini. Itu kadang-kadang karena keberatan dari apa? Bukunya banyak. Kalau dulu masuk sekolah di waktu tatap muka itu anak-anak itu kan buku dari Senin sampai Sabtu dibawa semua. Pas saya bawa besar, setiap hari DM mikul tas. Nah, tasnya berat, jadi akhirnya itu dua kan ini. Ya, akhirnya jadi degek ya, lordosis. Jadi penyakit lordosis kebiasaan anatomik. Tulang. Kenapa? Tulang bengkok. Tulang bengkok yang mana maksudnya? Skoliosis bengkok adalah sikap duduk yang salah penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah karena duduknya salah. Salah, tetapi ini skoliosis kan bengkong kayak huruf S itu loh anak-anak. Ya. Jadi penyebabnya sama. Ya. Jadi sehingga tulang belakang melengkung. Seperti huruf S. Nah, itu skoliosis. Oke, kemudian yang ketujuh adalah kifosis. Kifosis atau bungkuk.
Ya, kifosis satu bungkuk penyebabnya karena sikap ketika duduk itu terus-menerus membungkuk. Ya, jadi anak-anak perhatikan ada berapa macam kesalahan atau penyakit pada tulang tadi. Kelainan pada tulang ya. Oke, sekali lagi ada berapa macam kelainan organ gerak pasif? Ada berapa? Ada? 7. Ada 7. Oke. 7. Yang pertama adalah? Bu. Hah? Ada 7. Sudah selesai nulis? Kalian Bu. belum? Mbok tulis, Kak? Belum, Bu. Oh ya. Iya, Bu. Tak tulis, Bu. Oh ya. Jadi macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Yang disebut dengan gerak pasif adalah tulang. Ya. Nomor 6, skoliosis. Nomor 1. Nomor 1, rakitis. Apa? Rakitis itu yang termasuk rakitis nyeri tulang. Aku udah semua, Bu. Hah? Nomor 1 kan? Ini kalau nurunin. Kelihatan ya. Nah. Bu Wiwi masih belajar anak-anak. Nanti kalau sudah pinter seperti Bu Wika, mantap. Oh, sorry. Sorry, kehapus. Sudah dihalankan lagi. Bukan kayak gini. Gawe PowerPoint ini sing ora iso. Anu nek enak nek buat
Tulis PowerPoint. Ngetik aja di Word, nanti tinggal pindah di PowerPoint. Tinggal copy paste. Iya. Sudah, anak-anak? Sudah dari tadi, Bu. Sudah dari tadi. Udah dari tadi. Bu Wiwi jelasin, aku udah nyatet. Betul, pinter. Bu, Ya. baru nomor 4. Ya. Baru nomor 2, Bu. Astaga lah, ngelamun apa sih? Baru nomor 6. Kamu udah, Riz? Nanti tak catat, gue tak screenshot, tinggal dicatat. Bocah kok males ya. Bayar apa-apa. Ini lagi menjelaskan, jadi kita Oke, jadi sekali lagi macam-macam kelainan pada organ pasif itu ada berapa macam tadi? Ada berapa macam? Ada 7. Yang termasuk rakitis itu apa saja? Nyari tulang belakang. Tulang belakang, nyeri tulang panggul, kelainan pada tulang kaki, kaki bengkok, kaki huruf O, kaki huruf X. Kamu bisa apa ya? Bisa lihat ya kalau ada anak-anak jalan kemudian kakinya bengkok, kamu perhatikan. Ini dia bengkok apa huruf O apa huruf X gitu ya. Bisa kira-kira? Ya. Bisa ya. Ya, kemudian osteoporosis, pengeroposan pada tulang. Jadi tulangnya keropos anak-anak. Rentan untuk patah. Osteoporosis itu. Jadi begitu kena sesuatu yang apa itu bisa langsung patah tulang. Itu osteoporosis. Nah, penyebabnya adalah tubuh tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium dengan normal. Kemudian ada fisura. Fisura kata lain dari Retak tulang. retak tulang ya, retak tulang biasanya karena kecelakaan atau tiba gitu ya, jatuh. Siapa yang suka menek-menek itu hati-hati karena kalau retak tulangnya. Kemudian ada fraktura yang disebut atau kata lain dari patah tulang. Patah tulang itu dibagi menjadi patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Lah, patah tulang yang terbuka itu seperti apa? Ya, patah tulang itu merobek, jadi patah tapi bukan hanya sekedar patah, tapi patah terus dagingnya ini ya, ototnya dan kulitnya melok terkelupas. Itu namanya fraktura terbuka. Nah, tapi kalau fraktura tertutup, ketoknya gak piye-piye, ketoknya dagingnya biasa, ototnya enggak apa-apa, kulitnya enggak apa-apa, tapi ternyata dalamnya patah. Nah, ini yang bahaya. Bahaya karena apa? Enggak ketahuan, tapi sakit. Ya toh. Nah, kalau kadang-kadang anak kecil enggak tahu, enggak bilang mamahnya, ternyata dia kena fraktura tertutup. Ya. Tahu-tahu anaknya nangis, kenapa? Gitu. Tahu-tahu dibawa ke dokter sudah patah tulang. Kemudian ada lordosis atau dekeng ya, atau membusungkan dada. Itu karena kebiasaan duduk yang salah. Siapa yang gaweane nek lungguh Haris itu, kamu dudukmu juga nggak pas, nggak bener loh Haris itu. Udah Bu, aku. Ya, kayak nek konan itu, kamu sadar apa itu Haris? tembok Bu, tembok. Oh, sadar tembok. Iya, kamu kalau keterusan kayak gitu, kamu bisa juga kena apa? Kena lordosis. Kayak begini tuh kamu, kayak degek tuh. Oke, sudah ya. Nah, anak-anak,
itu tadi adalah keterangan tentang sedikit saja ya tentang kelainan, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Saya sudah minta tolong Bu Ika untuk ada tugas ya toh. Itu tentang posisi dan sikap duduk di halaman buku temamu halaman 137. Itu yang saya ambil adalah IPA-nya. Anak-anak itu pelajaran IPA yang diindonesiakan. Ya. Pelajaran IPA yang diindonesiakan. Kalau bahasa Indonesianya saya suruh kalian untuk mencari kalimat utama dan ide pokok, sorry. Saya suruh kalian untuk mencari ide pokok dan kalimat penjelasnya itu ketika bahasa Indonesia. Tetapi Nanti di classroom, Bu. Nanti di classroom. Ya, nanti di classroom. Nanti dikasih di classroom. Tetapi hari ini kamu baca saja, kemudian nanti Bu Wiwi membuat 20 pernyataan ya sesuai bacaan. Nek kamu membaca berarti kamu bisa menjawab karena itu hanya benar salah. Tapi nek kamu enggak baca akan kelihatan. Ya, nek kamu baca karena kalimatnya kan depan benar, belakang salah. Depan salah, belakang benar gitu. Itu masuk benar apa salahan gitu. Cuma hanya benar salah. Tetapi benar salah itu kalau kamu enggak baca bukunya kelihatan ya. Kemarin itu bahasa apa ya? Pelajaran apa itu yang benar salah? Masa soal 15 ada yang cuma benar salah padahal benar salah. Ya, itu masa salahnya sampai 6. Alah berarti ramoco ya toh. Kalau membaca tetap bisa. Bu, Ya. Ya. Bu Kevin tadi di chat tanya gini, cara pakai Google Classroom gimana katanya Kevin. Nah, ya anak-anak pengumuman dari Bu Ika hari Senin depan kita nggak ada Zoom, tetapi kalian semua akan datang ke sekolahan untuk khususnya yang belum bisa masuk di Google Classroom, ya. Jadi yang belum bisa masuk di Google Classroom, nanti saya umumkan di grup, hari Senin kalian ketemu dengan Bu Ika. Nanti jam 8 sampai jam 9 dibagi 2, dan jam 9 sampai jam 10. Kita enggak ada Zoom hari itu. Tapi yang sudah bisa. Yang sudah bisa nanti kan tetap Bu Wi ngasih tugas toh, mengerjakan tugas di rumah tapi tanpa Zoom, hanya itu. Ya. Tetapi yang belum bisa Zoom, semua harus datang ke sekolahan. Kasihan kan kalian, kasihan Bu Wiwi maksudnya ya. Karena apa? Kalian di classroom itu enak sekali Bu Wiwi enggak bawa buku se-Indonesia, enggak. Cuma bawa HP, pekerjaan kalian di situ sudah tak kasih nilai, saya punya rekapan nilai. Pokoknya begitu tak koreksi masuk rekap nilai, ya. Tetapi ada juga ternyata yang sudah masuk Google Classroom tidak tahu itu sudah dijawab tetapi tidak masuk atau memang belum dijawab sama sekali oleh kalian. Ada satu materi, saya lupa kasih tahu. Satu materi itu semua anak belum ada yang mau ngerjakan. Yang lain itu pasti ada 5 anak, 6 anak yang sudah mengerjakan, tinggal 2, 3 atau berapa. Bu. Ya. Bu. Ya. Yang nomor 7 nggak kelihatan, Bu. Oh ya. Yang nomor 7. 7 kifosis atau bungkuk. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, sambil kalian nulis saya menjelaskan itu ya. Jadi enak sekali ketika sudah di Google Classroom. Kenapa? Nilaimu kelihatan. Oh, saya dapat ini, langsung. Bu Wiwi pun enggak bawa buku dan itu sungguh luar biasa ya. Penak banget jadi gurune. Jadi muridnya juga kamu tinggal mengerjakan di situ loh. Ya. Soalnya ada di situ, sudah tinggal ngetik. Oke. Selesai. Sekarang saya ganti matematika.
Selesai ya? Sudah? Belum? Keisa sudah? Kesia? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kita ganti Kita ini kalau mau ganti tag, mau ganti apa? Ini tak hapus ya. Clear ya. Clear all drawing. Oke, anak-anak sekarang kita akan belajar matematika bagaimana mencari pecahan campuran, ya, mencari pecahan campuran baik itu desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, dan itu tinggal perintahnya seperti apa. Jadi contohnya begini nomor 1. Waduh. Kok godimen ya? BK kok besar sekali. Oh. Ya, contoh anak-anak ya. Nomor 1. Mana? 1, 2/3 dikali 0. Ini tulisannya mewatah anak-anak. Bisa anu ya? 0,5 ditambah tambah ya, ini bukan dikali ya. Ditambah satu 2/3 dikali 0,5 ditambah 2 1/4. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Anak-anak itu tinggal perintahnya. Sekarang kalau perintahnya jadikan pecahan biasa. Kalau kalimatnya menjadikan pecahan biasa, maka yang desimal ini harus diganti menjadi pecahan biasa. 0,5 menjadi berapa? Kalau pecahan biasa? 5. Nah? 5/10. 5/10. Ya, betul. Jadi 1 2/3 angka 3 yaitu dikali 5 5/10. 5/10. 5/10 ditambah, aduh, tunggu anak-anak ya, tulisannya jelek banget ya. Per 10. Nah, ditambah 2 1/4 sama dengan, nah bisa ya, 5/3 dikali 5/10 5/10
ditambah 2, 1/4. Nah, ini sama dengan berarti 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 berarti 25. 25 25. per 30. Ya toh? Ya. Nah, per 30 ditambah anak-anak yang dikerjakan perkalian dulu ya, ditambah 2 1/4. Nah, sekarang 4 dengan 30 ya. Ya. 1/4. Nah, sekarang antara 30 dan 4 ini kira-kira berapa? Berapa? 30 dan 4 kira-kira berapa ininya? Yang bisa dibagi 30 bisa dibagi 4. 60. Ya toh? Kelipatan dari 30 dan 4. 60. Nah, dibuat 60. 60 dibagi 30, 2. 2 kali 25 berarti 50. Ditambah. Nah. Bu Ika boleh minta tolong dia Mbak Nos. Ini Bu Ika. Nek ngambak Nos. Oh, nggak bisa diulang. Nggak bisa jenengan keterangan kecuali dia harus diulang. Oh ya, saya tak hapus ya. Anak-anak, saya hapus dulu ya karena tulisannya terlalu gede. Ya, saya hapus dulu ya. Tulisannya terlalu gede. Nah, Ya. dihapus di clear aja. Oh iya, lupa clear all. Nah. Nah. Oke, tadi siapa yang masih ingat soalnya berapa? Berapa Nan? Soalnya tadi? Lupa, Bu. Duh, kamu enggak nulis? Nulis Bu saya, Bu. Berapa? Haris? Berapa soalnya? Masih lihat caranya, Bu, saya. 1, 2/3. 1, 2/3. 2/3. Maaf ya, tulisannya besar gitu. 3 kali 6,5 tambah 1 2 Bu, 2 1/4. 2 1/4. Habis. Dua 1/4. Ya. Ya, sama dengan berarti berapa tadi 5 per 3. Dikali 5/10. 5. Waduh, nulis 5-nya angel.
Belum terbiasa. Betul, anakku. 5 Pelan-pelan. Nah, per 10. ditambah 2, Tambah. 1/4. Ya, Sama dengan 1/4. 5 kali 5, 25. 25. 25/30 ya. Ya, Nah, ditambah 1/4. Nah, anak-anak ya, karena apa namanya? Antara kelipatan antara 30 dan 4 itu berapa? Itu 60. 60. 60. Berarti dibuat per 60. Agak ke sini. Dibuat per 60. Nah, 60 dibagi 30 dapat 2. 2 kali 25. Ya toh, berarti 50 sini, ya enggak? Ya. Ditambah. Nah, ini tadi juga per 60. Ya, dibuat per 60. Nah, dibuat per 60. Sini angka 2 ya. 2/60. 60 dibagi 4 dapatnya 15. 15 kali 1 jadi 15. Nah, berarti sama dengan 75. 2 ya, ini 2 kan bilangan utuh, taruh saja sini. 2 60. Nah, 50 tambah 15. Angka 2 taruh di sini karena ini bilangan utuh. Berarti 75. 75. Nah, anak-anak 75 itu lebih dari 60. Disederhanakan. Disederhanakan. Jadi pembilang dan penyebut, kalau besar pembilang, maka itu lebih dari 1. Pembilang itu yang atas. Ya, jadi pembilang dan penyebut jika itu lebih, pembilangnya lebih, maka itu lebih dari 1. Karena rumusnya 1/1 itu 1, 2/2 itu 1, 10/10 itu 1, 20/20 itu 1, 60/60 itu juga 1, 100/100 itu juga 1. Pokoknya kalau pembilang dengan penyebut itu sama, maka itu artinya angkanya 1. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini 75, berarti dia sudah di atas 60. Jadi ini kalau diuraikan adalah 2 ya toh. Ditambah kalau diuraikan ya. Diuraikan berarti tambah 60. Berarti 60 per 60 ditambah, karena ini 75 berarti sisanya itu 15 per 60. Anak-anak 2 ditambah 1, 60/60 kan 1. Ditambah, ini bisa diperkecil. 15 dan 60 itu bisa dibagi 15, 60 dibagi 15 itu 1. 60 dibagi 15 itu 4. 15 dibagi 15 1. Jadi 1/4. Jadi hasilnya adalah sama dengan 3/4. Oke, jelas enggak?
Kira-kira jelas nak? Lumayan. Lumayan. Memusingkan. Wah, Pusing Bu, caranya panjang. Memusingkan sekali Bu, panjang caranya. panjang caranya. Ya karena campuran anak-anak ya, campuran. Karena ini campur. Oh, jadi bingung. Bingungnya di mana? Ulang ya kalau begitu. Diulang. Ya. Ya, ulang ya. Hapus. Oke, ulang lagi contoh kedua. Contoh 3,5 ditambah Baru ya Bu? ya supaya kamu paham gitu loh. Coba ya 3,5 ditambah 2 1/4 dikali 0,5 baik dan gampang. Nah, anak-anak perhatikan. Ini ada tambah, ini ada kali. Maka yang kita kerjakan adalah kali dulu. Nah, kali dulu. Ini bisa ini bisa kamu karena ini bilangan bisa kamu pakai gunakan untuk desimal semua enggak apa-apa. Ini sudah desimal, ini desimal. Ini desimal juga enggak apa-apa. Dijadikan desimal ininya. Kalau itu kamu jadikan desimal maka 3,5 ditambah 2,25. Waduh, tulisannya gimana? Nah, 25 dikali 0,5. Nah, tahu seperti ini. Jadi ini dikalikan dahulu. 2,25 dikalikan 5, 0,5. Hitung di sini ya. Jadi 2,25 kali 0,5. 0,5. 0 jadi petir. 0 jadi petir. Konan. Sabar. Maklum. Ya. Maklum. Masih belajar. Pusarnya kaku. Nggak bisa. Loh, kok pusarnya kok angel mentah? Lah. Gak iso lemes. Endorse. Keisha malah mainan. Siapa? Oraku. Oraku. Dikalikan ya. Ya. 5/5, 25. 25. Nyimpen oro. 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10, 10 tambah 2, 12. Nyimpen 2 kali 5, 10. Ke 10 tambah 1, 10, 11. 0 kali 5. 0. 0 semua. 0 semua. 0. Terus ditambah. Berarti 5. 5, 2, 11. 1. Koma nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1,125. Nah, berarti 3,5 ditambah 1
Atau sama dengan piro? Anak-anak lah kalau nambah kayak gini komane lurus ya anak-anak. Haris ya. Komane lurus. Ya. Jadi ini 3,5 ditambah 3,5 ditambah 1,25. Berarti ini tambahnya 35 gitu ya. Jadi 3 Ya. dihapus tulisannya. Berenya. Aduh. Lima. Oke, perhatikan baik-baik. Ya. Ini komane lurus, ya. Angkanya berapa saja kalau tambah, ya. Kalau tambah itu komane lurus. Pengurangan pun demikian, ya. Penambahan pengurangan dalam bilangan desimal itu komane lurus. Beda dengan kali. Kali enggak apa-apa, hanya menghitung di belakang koma berapa angka, ya. Jadi kalau perkalian desimal, ya, perkalian desimal, koma kamu taruh di mana-mana enggak masalah. Yang terakhir hanya hasilnya nanti itu dihitung berapa angka di belakang koma yang dikalikan itu. Ngerti maksudnya ya? Udah Kak? Ya. Kalau tambah dan kurang, maka koma itu harus lurus. Nah, lah boleh ini enggak ada angkanya, tambah 00 enggak apa-apa. Nah, jadi 5 2 6 koma 4,625. Jadi 4,625. Hasilnya begitu. Jadi kalau penambahan dan pengurangan koma harus lurus ya. Ada ceritanya komane dhewe. Bisa ya? Itu kalau gampang. Itu lebih gampang. Nah, sekarang kalau sama dengan 625. 6,25. Oke, udah ya. Sekarang tak hapus. Dicontoh atau dihapus? Dihapus ya? Hapus. Hapus. Dihapus kasih ya? Bentar, Bu. Aku tulis aja biar nggak lupa. Ya. Aku tulis aja, Bu, biar nggak lupa. Kalau Ya, lupa jadi masalah. Ya. Saya kasih soal satu lagi. Ya. Oh, Bu, bentar aku mau tanya, Bu. Ya. Itu yang caranya itu kok bisa jadi 2,25 itu dari mana, Bu? 1 dibagi 4. Ya, hitung 1 dibagi 4. 1/4 itu kan 1 dibagi 4 tenan. Ya. Ya toh? 1 dibagi 4. Ya. 1 dibagi 4 kan gak iso. Enggak bisa. 0. Ini kalau 0. 10 dibagi 4. Koma. 2. Ya, di sini dikasih koma. Ya. 2 kali 4, 8. 8. Atau 10 dikurangi 8, 2. 20 toh. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20. 0.
Nol. Nah, iki 2. Nah, kena apa iki kok akhirnya nulir ra dinggo karena ada bilangan utuhnya di sini. Tahu maksudnya? Ya. Yang kita bagi kan cuma 4 ini, 2 kan enggak ikut. Jadi 2,1/4 itu sama dengan 2,25. Ketemu Nan? Tahu ya? Ya. Ya. Oke. Ada yang tanya lagi? Yeski, piye le? Bisa? Yes, Bisa. 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 Ya, pinter. Kamu itu loh pinter, tapi aja mbok jujak hasilnya. Caranya dikasih ya. Nek mbok jujak kok salah. Ngerti jadi jujak? Aja langsung hasilnya. Prosesnya kamu dapat sebegitu di mana, dari mana ya? Jadi Ya. enggak boleh ya, kayak pinter. Oke, sekarang satu soal lagi ya. 2,75 Itu ditulis, Bu. Iyalah. Boleh lah. Sorry. Oke, 2,75 dikali 1,35 ditambah 2. Nah, anak-anak kalau begini, ya toh, karena ini banyak bilangan pecahannya, karena ini banyak bilangan pecahan campuran ya, bukan desimal, ya, bukan desimal, maka buatlah seperti ini, ya. Jadi 2,75. Jadi gampang no kita kerja per 100 kali 1/3/5 ditambah 2 1/5. Nah, mulai lancar tangannya Bu Wiwi. Mulai lancar. Kaku ya Dek Mam. Oke. Nah, ini sama dengan ini kan 275/100 itu ya, Kira? Ya. 275/100 dikali 5, 8 ya. 8/5 ditambah 2 1/5. Ya. Ini tahap satu welek. Nah, sama dengan anak-anak ya. Oke. 275 dibagi 5 dapatnya berapa kira-kira? 55 ya. Ya.
Sek. 27, tak hitungnya 27. Dibagi 5. Ya 55 ya, dapatnya 55. Jadi Ya. ini dibagi ini 55. 55 per ini di coret ya. Taruh ini. Ini dapat 55. Nah, terus ini, saya sabar dulu. Ini dibagi 2. Ini dibagi 2 50. Nah, ini ya. Jadi 5 dibagi 200 dapatnya 55 tadi ya. Kalau 55, ini ditulis ini 55. 55, ini 1. Ini dibagi 2, 50. Terus ini dibagi 2, 4. Nah, begitu. 50 dibagi 2 masih bisa. Dapat 25. Nah, dapat 25. Terus di sini dibagi 2, itu dapat 2. Nah, jadi di sini 55 kali 2 berarti 110 per 25 hasilnya. Nah, saya ini dulu. Nah, 25 kali 1, 25. Nah, ditambah 2 per 5. Oke, anak-anak perhatikan ini ya. Nah, ini berapa? 1/5. Nah, ini 25 dengan 5 kan bisa berapa? 25. Ya toh? Jadi dibuat per 25 semua. Nah, oke, jadi dibuat per 25 dulu. Jadi yang dikerjakan dikalikan dulu anak-anak ya. Nah, karena ini bilangan utuh, tulis saja bilangan utuhnya. Karena ini penambahan. 25 ini 110. Nah. 25 bagi 5, 5 kali 1, 5. Ini 5. Jelas ya? Jelas enggak? Ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi ini 115. Iki ditambah ini. Ini 2 taruh di sini. Ini kan bilangan utuh, taruh saja sini. 115 per 25. Nah, sama dengan anak-anak. Karena ini ya 115 per 25 artinya 115 dibagi 25. Berarti dapatnya berapa? Dapatnya 4. Jadi 2 ditambah 4 ya, ditambah 4 kali 25 100, jadi sisa 15. 15 ditambah ya. 15 per 25. Nah, Berarti hasilnya jadi 6 15 per 25. 15 per 25. Nah, ini 15 per 25 bisa kamu perkecil. Ya bisa, bagi 5. Dibagi 5. Jadi 3 per 5. Nah, berarti 6. 3 per 5. Nah, pinter.
Mudeng ya? Ya. Ya. Gampang atau sulit? Lumayan. Lumayan. Mas, Oke, Dan pusing. Ya. lumayan pusing. Oke, sekarang sing angel sing di. Mumpung kita belum turun dari Zoom. Kita akan selesai. Ya, sak jam bae, rasa kakek. lumayan Bu, udah bisa. Yang angel yang terakhir. Terakhir. Yang Banyak mana? banyak caranya yang ini. Yang Oh, yang ini banyak caranya. Oh, yang Ya. ini. Ya. Ya, kalau kamu bikin banyak sekali. Oke, kalau kamu bikin, nah sekarang kalau kamu bikin pecahan desimal ya, ini ya soal ini dibikin pecahan desimal ya. Ya. Ya, oke, kita hapus sorry lo, lah kok kehapus loh. Wes tangannya beratel. Oke, tadi soalnya berapa? 2,75. Sabar. 2,75 dikali. Biar bener dikali 1/3/5. 1/3/5. Terus ditambah 21/5. 21/5. Nah, iki nek mbok gawe pecahan desimal piye carane? Gimana? Iki kan wis desimal ya. Ini kan sudah Ya. desimal. Berarti ini tetap ya dikode 3/5 itu artinya 3 dibagi 5. Ya. 3/5 berarti 3 dibagi 5. Nah, bisa enggak? Kan enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, maka taruhlah bayangan 0 di sini 0, tapi ini ditambahin 0, 30 dibagi 5? 6. 6 kali 5, 30. 30. Terus 0. Berarti 1/3/5 ternyata 1, berapa? 6. 1,6. Iya, benar 6. Ditambah 2, 1/5. 1/5. Jadi 1 dibagi 5. Berapa? 1/5. Nggak bisa 1/5. Terus jadinya berapa? Bentar. Oke. Nan, ayo. Bisa enggak? Apa? Bisa enggak ngitung? Coba aja. Ya, 1/5 berarti 1 dibagi 5, ya toh? 1/5, ya. 1 dibagi 5. Lah 1 bagi 5 nggak bisa, maka kasihlah bayangan 0 di sini. Ya. Berarti 10, tapi kayaknya ditambahin 0. 10 dibagi Ya, 5 pirale? 10 bagi 5, 2. 2 kali 5? 2 kali 5, 10. 0. Berarti hasilnya adalah 2,2. 2,2. Ya. Nayoh, Nene. Nek ngene nayoh ya wesan. Nayoh. Nayoh. Bahasane Nayoh. bahasa nayoh. Enggak tahu toh kamu bahasa nayoh. Nah, sekarang ya toh, kalau ini disusun ke bawah, maka 2,75 ditambah 1. Ini tadi kali ya, Nan? Ini kali ya? Oh iya, kali. Sorry. Ini kali ya. Kali. Kali. Kasih. Kali ya. Berarti Ya. hitung dulu ya. Iya. Wes saiki 2,7 kali 1,6. Sapa sing sik?
2,7 kali 1,6. Oke, Ya, toh. bentar, aku hitung. Kali berapa, Bu? Kali berapa? 2,75 kali 1,6. Oke, 2,75 kali 1,6. kali 1,6. 30. Ini 42, 5, 4. Ini 12. 12 kali tambah 3 berarti 15. Sabar ya. Tak hitungnya bener enggak? Nah, 5, 7, 2. Nah, sekarang 10, 0, 10, 1. Berarti ini 6. 6, 13. 13 tambah 1, 2, 5. 53,00. Lah, ini tadi kan komanya di sini. Berarti di belakang koma berapa angka? 3. Hasilnya 1, 2, 3. Hasilnya berapa? 5,300. 5,300. Ya, anak-anak kalau 5,300 nolnya buang enggak apa-apa di belakang koma. Ya. Loh, berarti cuma 5,3. 5,3 ya. Nah, 5,3 ditambah 2,2. Hasilnya berapa? Bentar, Bu. Ah, gampang. Gampang sekali. Ya. 100, bukan. Kok 100? 1,6. 1,6. Loh, kok 16? 5,2. Bukan. 5,3 ditambah 2,2 ya. Ya, bentar. Berapa? Apa yang tahu? Haris kamu berapa, Har? 1,5. Kok iso 1 kilo? Wong tadi kan 5,3 ditambah 2,2 tonan. Oke, perhatikan Bu Wiwi. Perhatikan Bu Wiwi di sini. 5,3 ditambah 2,2. Ya. Nah, ingat koma harus lurus. Ojo lali. Maka 5,2 maka 3 tambah 2 5, ya enggak? Nah, Terus 5 tambah 2 10. 7. 7 terus 7,5. lah kowe kok iso 1 lho piye kon ndi? Tak kira tak kali to, Bu. Nah, Nah. 10, 5 kali 10 ke 10 tak tulis 10 kiwasan. Nah, ya toh, kali yang ini tadi. Jadi kalau ada Tambah pertanyaan, lupa. ya, mbok tambah. Tulisannya soalnya kali tulisannya aku lupa, aku keseringan kali. Ya. Berarti anak-anak hal sepele ya sebenarnya tanda ini. Tetapi kalau kamu keliru, itu merubah nilai, merubah angka, merubah hasilnya ya podo karena mbok kali kan mbok tambah. Jadi tanda bilangan ini tambah kurang bagi itu cermati benar-benar. Karena kalau tidak, maka kamu akan keliru di sini. Oke, sampai di situ ada yang mau tanya? Paham. Paham? Deski paham? Keisia? Perlin? Paham, yes. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Siapa tuh nggak paham udah? Siapa nggak paham? David mana? David? Bisa? Nggak paham siapa? Nggak paham siapa nggak paham? Bisa ya? Paham nggak, yes? Paham. Oke, paham. Tadi aku dengerin nggak paham. David Alan? Bisa? David Alan, Nathanael Tuela. Lengkap banget. Oke, sampai Iya. di sini ya. Nanti soalnya di Google Classroom ya. Ya. Di Classroom soalnya. Oke. Ya. Oke, Jelas? Bu. Oke. Jelas, Bu. Jelas. Terima kasih. Kita akhiri jam setengah ya. Udah lama kuota nintek kata bisa. Kasihan fakir kuota. Iya. Bu, Ya. anak Bu, Bu. Mau dilanjutin? Iya. Kenapa? Masih mau dilanjutkan? Enggak, sudah. Oke.
Ya. Thanks for anak-anak. watching. Oke, kita selesai anak-anak dan Sela ngantuk. Sela tertidur. Belum udah siap berdoa kamu, Riz? Oh, Sela tertidur, Sel? Bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Oke. Kevin bisa, Kevin? Pin, Andika bisa ya? Sodik. Oke, David kemana ini? Ucel, oh ada, sorry. Itu David. Oke, kita akan mengakhiri kelas. Ya, kita akan berdoa. Ya. Boleh minta tolong Kesia mimpin doa? Jadinya sukses. Ya, Bu. Ya, Kesia mimpin doa. Mari kita berdoa. Kesia akan mimpin kita dalam doa. Besok harus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh melancarkan semua aktivitas kami hari ini sampai kami sudah selesai Zoom. Tuhan Yesus berkati semua aktivitas kami setelah ini Tuhan. Semoga kami Engkau lindungi selalu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Min. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Yang ini nggak memberkati. berdoa. Siapa yang tidak berdoa? Kamu nggak berdoa? Kalau Kok kamu tahu? tahu, kalau Kok kamu tahu? tahu semuanya tidak berdoa, berarti kamu sendiri tidak berdoa. Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Oke, selamat siang. Tuhan memberkati. Oke.